Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua PKK Kabupaten Situbondo, Ibu Husna Laili, dan juga Wakil Bupati Situbondo Mbak Ulfa. Oh salah ya, bukan namanya Mbak Ulfa ya, Mbak Ulfiah, SPDI. Saya kayaknya selama ini manggilnya Mbak Ulfa, salah berarti ya. Iya, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dapat menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala sudah bebankan. Mudah-mudahan diselamatkan dunia akhirat. Mudah-mudahan bisa membawa Kabupaten Situbondo menjadi kabupaten yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebaikan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Segenap Bunyai, wabil khusus Bunyai Nurwakiyah Sufyan, Bunyai Ningsari, nah ini juga nih Nursari Asadiyah. Kita doakan semoga keduanya senantiasa selalu dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta tentu saja ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga semuanya Allah sehatkan zahir batinnya. Semoga semuanya dikaruniakan apa yang Allah karuniakan di malam-malam yang mulia ini, di hari-hari yang mulia ini, sehingga tidak keluar kita dari bulan Ramadan kecuali setelah Allah penuhi ampunannya untuk kita, kecuali setelah Allah penuhi kasih sayangnya untuk kita, kecuali setelah semuanya Allah bebaskan dari api neraka, kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala tuliskan husnul khatimah di saat kematian, kecuali semuanya insyaallah semuanya jadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, tercinta dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hari ini menu kita ada cukup banyak ya. Sesudah tadi buka puasa, kemudian lagi sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir. Yang kita sekarang punya menu tadi juga udah sholawat nariyah. Tapi kita akan juga membaca maulid simtuduror, tapi hanya fasal terakhir sebelum qiyam, kemudian doa. Itu yang saya biasa suka lihat dari kebiasaan guru-guru kami, terutamanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di acara-acara yang waktunya terbatas, beliau akan ambil fasal sebelum qiyam,
kemudian qiyamnya Simtuduror, kemudian doanya. Nah, kalau mengenai doanya, doa Maulid Simtuduror secara khusus, teman-teman saya sekalian, tahun kemarin saat saya hadir haul dari Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Solo, ada salah satu dari cucu beliau menceritakan kepada saya bahwa ayahanda beliau Habib Alwi, jadi ini yang cerita cucunya Habib Alwi, dia mengatakan bahwa kami dipesankan oleh kakek kami, yaitu Habib Alwi bin Ali Habsyi, putra dari penulis Maulid Simtuduror. Beliau mengatakan saat kami sedang berada dalam keadaan darurat, saat kami sedang berada dalam keadaan genting, keadaan sulit, misalnya ada yang masuk rumah sakit, ada yang sedang sakaratul maut, ada yang sedang mau melahirkan, misalnya begitu, atau keadaan darurat apapun, sedang ada dalam keadaan bencana, air sedang naik, udah mulai masuk ke rumah kita, kita pun panik. Itu katanya Habib Alwi, silahkan baca Maulid Simtuduror. Kalau nggak keburu, sekurangnya baca doa Maulid Simtuduror. Ini juga saya ijazahkan buat semua yang hadir di majelis ini. Saya sampaikan kepada semuanya, untukmu saat kamu dalam keadaan sulit apapun, misalnya nih adik-adik yang mau kuliah, misalnya lagi mau ujian misalnya gitu ya, atau lagi sidang skripsi misalnya begitu, atau apapun aja dalam keadaan sulit, cobalah baca doa Maulid Simtuduror, doa Maulid Simtuduror. Ustazah, kalau saya bacanya penuh Ustazah, Maulid dari awal sampai akhirnya, bagus banget, tapi kalau misalnya enggak, sekurangnya kita baca doanya, doa yang ada di dalam kitab Maulid Simtuduror. Nah, tentu saja sekarang kita saat berkumpul bersama-sama, ada di antara kita yang sedang berada dalam kesusahan, dan saya yakin semuanya juga punya banyak hajat, betul? Kalau ngelihat muka hanya hajatnya nggak satu nggak dua nih, hajatnya banyak banget. Hajatnya banyak sekali ya kan. Kita kalau disuruh nulisin hajat-hajat kita, waduh, sampai berlembar-lembar. Teman-teman saya sekalian, untuk itu mumpung lagi berada di bulan baik, lagi berada di tanggal baik, lagi bersama dengan orang-orang baik, sedang melakukan pekerjaan terbaik, menuntut ilmu, berzikir bersama, bermunajat bersama, kita juga akan melangitkan segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah berkenan membukakan pintu rahmatnya sehingga segala hajat-hajat Allah ijabah. Yang sedang sakit-sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang sulit-sulit semoga Allah mudahkan, yang hatinya sedang sempit semoga Allah lapangkan. Hajat dunia, hajat akhirat kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sekaligus mendoakan kita dan keluarga kita yang masih terjebak di dalam dosa-dosa, mudah-mudahan Allah angkat kita semua, diletakkannya di jalan taat insyaallah, diletakkannya di jalan taat insyaallah, dipandunya kita untuk istiqomah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dipandunya kita untuk istiqomah menuju surganya, amin ya rabbal alamin. Kita akan segera mulai, baru sesudah itu kita akan kajian secara utuh. Kemudian Ustazah emang sekarang belum kajian, belum nih, masih prolog. Baru habis itu kita akan baca doa, biar doanya di bagian terakhir, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu mempersiapkan hati kita, sehingga nanti ketika
kita berdoa, hati kita sudah menjadi hati yang layak untuk turunnya ijabah dari doa-doa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai teman-teman saudaraku sekalian dengan kita membaca pasal terakhir sebelum qiyam, hingga kemudian kita akan sama-sama berdiri untuk melaksanakan qiyam bersama-sama insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب ودء هذا الحبيب صلى الله عليه أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود ذا الذج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الرهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتراه
صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا لربي كل حمد جل يسره العد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Kita akan baca doa Maulid Simtutur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة توجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك. آمين. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من
المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا آمين. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين آمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين آمين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين دواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاتح بالقبول وتوم كل سول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa man walah amma ba'du. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di malam mulia ini saya akan berpesan kepadamu beberapa pesan yang kalau kamu pegang ini seumur hidupmu akan jadi sebab keselamatanmu dunia sampai akhirat. Ingat terus pesan saya. Mudah-mudahan kita masih ada umur panjang untuk tetap bisa ketemu. Tapi kita nggak pernah tahu kapan ajal datang menjemput kita. Karenanya mudah-mudahan biar kita bisa ada sesuatu yang bisa kita pegang terus-terusan dalam seumur hidup kita. Pesan-pesan yang saya ambil pelajaran ini dalam bulan suci Ramadan. Teman-teman saudara sekalian, ngajarin kita beberapa hal Ramadan ini. Yang nomor satunya, saudara sekalian, kita kalau puasa harus menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib untuk memalamkan niat. Kan begitu? Puasamu nggak sah kalau sebelum kamu mulai masuk puasa kamu belum niat. Puasanya diawali sebelum kamu memulai puasa. Puasanya mulai subuh, sebelum subuh itu harus sudah ada niat. Ngajarin kita betapa pentingnya niat. Ulama-ulama 4, al-a'immah, imam-imam madhab ahli sunnah wal jamaah, semuanya mewajibkan niat dalam puasa ini. Hanya saja ada perbedaan. Menurut Imam Malik boleh niatnya awal bulan, 1 kali mencukupi dari sepanjang bulan. Menurut Imam Abu Hanifah boleh niat selagi sebelum zuhur. Tapi saya tahu semua di Indonesia rata-rata di Indonesia kita ini mengikuti madhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa setiap malam wajib niat, yaitu sebelum subuh, sebelum terdengar adzan subuh
sudah harus niat terlebih dahulu, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya niat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka pesan saya yang pertama untukmu adalah dalam hidupmu benerin niatmu. Benerin niatmu. Yang pengen nikah niatnya jangan cuman sekedar biar ada yang nafkahi. Dek, ada banyak banget para orang tua yang bahkan tega-teganya berkata kepada anak perempuannya, buruan gi sana nikah, ibu udah capek nafkahin kamu, bapak udah kesulitan nafkahin kamu. Bu, Pak, yang nafkahin anakmu sebagaimana juga yang menafkahi kamu, pemberi rezekinya satu, namanya Allah. Kamu dek kalau mau nikah, kamu bu kalau mau ngawinin anakmu, jangan punya niatan biar ada yang nafkahin anakmu atau biar ada yang menafkahi dirimu, bukan. Dari sejak kamu berada di rahim kandungan ibumu, yang nafkahi kamu cuma satu, namanya. Menurut kamu rumitan mana? Nafkahin bayi dalam kandungan atau nafkahin kamu yang udah bisa kelihatan masa telit? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jauh lebih rumit menafkahi dirimu di dalam kandungan. Bikinin mata, bikinin usus, bikinin urat, mencerna semua yang dimakan orang tua hingga ibu, hingga kemudian membentuk organ-organ dalam tubuh. Kamu dilihat aja itu harus pakai USG. USG-nya aja semakin tinggi dimensinya semakin mahal bayarnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, masih berada dalam kandungan ibumu, rezekimu selalu mengalir kepadamu. Enggak ada bayi yang stres karena mikirin rezekinya. Enggak ada, Bu, anak kamu stres dalam kandungan. Enggak ada. Subhanallah. Karenanya saya sering dapeti ibu-ibu hamil tuh pada ngidam. Saya punya teman, dia setiap hari harus banget wajib minum bergelas-gelas kopi. Saya kayak Ustazah kalau belum minum kopi itu kayak belum bangun gitu Ustazah. Nyawa saya belum kumpul. Dikirain nyawa kayak apaan, mesti kumpul dulu. Harisan kali. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tanya karena saya tahu kadang-kadang kopi kurang baik untuk ibu hamil. Saya tanya sama dia, terus kalau kamu hamil gimana? Ustazah, saya kalau hamil Ustazah mendadak gak suka kopi. Gak suka kopi. Sama sekali gak kepengen kopi dan gak suka kopi Ustazah. Lihatin, kok bisa selera ganti? Kok bisa kalau gak hamil nyawanya belum kumpul? Kalau nggak minum kopi begitu hamil bahkan nggak bisa kecium bau kopi, kok bisa? Karena Allah tidak hanya sedang ingin memberi rezeki buatmu, tapi ingin memberi rezeki kepada anakmu. Maka apapun yang berbahaya bagi anakmu, Allah jadikan kamu tidak lagi memiliki kesukaan terhadap hal tersebut. Lihat bagaimana Allah memberi rezeki. Maka jangan pernah punya niatan mau kawin biar ada yang nafkahin. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu caranya. Terus niatnya apa Ustazah? Nyari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah, jalan hidupnya Rasulullah.
An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan, enggak suka, ogah, enggak setuju dengan konsep pernikahan, falaysa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Subhanallah, Nabi enggak bilangnya siapa yang enggak nikah bukan termasuk dari golonganku, enggak gitu. Nabi kesian sama para jomblo. Enggak. Nabi nggak bilang siapa yang nggak nikah, bukan itu konsentrasinya, tapi Nabi bilang siapa yang nggak setuju sama konsep pernikahan. Emang ada ustazah orang nggak mau nikah? Lah banyak sekarang deh, banyak banget sekarang. Apalagi kalau kamu pergi ke negara-negara yang sudah maju, banyak yang orangnya memilih untuk nggak mau nikah, ribet. Ngadepin mertua, katanya begitu. Saya ngadepin diri sendiri aja pusing, apalagi ngadepin orang lain, katanya begitu. Ya Allah, yang laki. Jadi tuh sebenarnya tante-tante yang suka pada nanyain kamu kapan nikah, itu sebenarnya sedang mempromosikan sunnahnya Nabi Muhammad lah begitu. Jadi kamu jawab aja, hari Sabtu kalau nggak Minggu tante, kalau nggak hujan gitu. Bismillah. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, niatnya, benerin niatnya. Para ibu-ibu hamil punya anak, bu, jangan punya niat anak saya investasi saya, biar ada yang ngurusin saya di masa tua. Ibu, bu, kadang-kadang kamu juga nggak perlu diurusin loh bu, belum tentu kamu perlu kurus. Dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah sudah mengurusimu. Tenang aja, tenang aja. Ada berapa banyak bahkan anak yang sampai tua diurusin orang tuanya, betul? Ada berapa banyak orang-orang tua yang ngurusin anaknya, betul? Masya Allah bu, nggak usah takut, nggak usah takut. Yang ngurusin kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak juga orang tua punya anak banyak, anaknya nggak ada yang ngurusin dia, betul? Nggak usah khawatir. Jadi kalau kamu punya anak, niatin apa ustazah? Niatin anakmu buat Allah, karena memang anakmu miliknya Allah. Niatnya yang benar. Niatnya yang benar. Itu qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Tuh niatnya Sayyidah Hanna, ibunda dari Sayyidah Maryam. Saudaraku sekalian saya muliakan, dalam Ali Imran ayat 35 Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, tatkala Sayyidah Hanna hamil sesudah cukup lama menikah dengan seorang laki-laki soleh bernama Imran, nggak hamil-hamil, tiba hamil, senang banget, girang banget, bahagia sekali. Dia bilang dalam kebahagiaannya, dia nggak bilang investasi nih buat saya nanti kalau tua, nggak gitu. Dia niatkan buat apa? Biar ada yang meneruskan usaha keluarga, biar ada yang melanjutkan harta dan hak waris. Enggak gitu urusannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, biar ada yang melanjutkan ilmu atau pondok pesantren yang saya bangun misalnya begitu. Enggak gitu. Lantas apa niatnya? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah,
Aku niatkan anak dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah, hadiahku untukmu ya Allah, wakafku untukmu ya Allah, maka terimalah ia dariku. Lahirlah Sayyidah Maryam. Bu, saya sering banget, saya punya guru Babah Nur. Itu kalau saya lihatin Babah Nur tuh kalau udah ketemu sama orang soleh gitu kan, Babah, orang ini Masya Allah, Babah begini. Terus Babah biasanya cari tahu ibunya kayak gimana. Dan subhanallah, selalu aja orang-orang soleh itu, orang-orang solehah, orang-orang besar, orang-orang Masya Allah, itu orang tuanya juga Masya Allah. Terus Babah bilang begini, ala niyati abaihim ya Halimah, ala niyatihim. Ini anak-anaknya pada jadi anak-anak Masya Allah Halimah karena niat orang tuanya, karena niat orang tuanya. Hubabah bahkan nggak bilang karena orang tuanya juga soleh, nggak gitu. Hubabah nggak bilang karena tirakat orang tua, nggak gitu juga. Hubabah bilang ala niyati abaihim ummahatihim, karena niat baik orang tuanya. Oh, sudah telat ngomongin gini, saya udah punya anak gede-gede. Ya ada cucu dah ya, cucu ya. Dikasih tahu ke anak-anakmu, begitu kan? Dari sejak hamil niatnya yang bagus-bagus, niat yang benar-benar. Biar anak saya bisa jadi hamba Allah yang soleh. Anak saya bisa jadi hamba Allah yang solehah. Anak saya bisa menjadi orang-orang yang sujud di atas muka buminya Allah. Anak-anak saya bisa jadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak saya Allah, jadikan ia sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak di hari akhirat akan berada di saf-saf terdepan dari baginda kami Nabi besar Muhammad. Niatnya yang bagus, niatnya yang bagus. Termasuk dalam hari-hari kita nih, nggak hanya urusan-urusan besar nikah, punya anak, bahkan urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang kecil-kecil. Kita masak, niat yang bagus. Para orang tua, kamu tiap hari kan masak nih modelannya nih. Nah kan, di dapur masak tuh jangan nggak pakai niat. Jangan nggak pakai niat. Niat memasak, membantu umatnya Nabi Muhammad, hamba-hambanya Allah, memasakkan masakan-masakan yang bergizi untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Pakai niat, teman-teman sekalian. Bahkan ada orang soleh, dia bilang sama istrinya, dia bilang, ambilin saya sisir. Istrinya pergi ke kamar ngambilin sisir, sama kacanya juga enggak, diem aja. Sama kacanya juga enggak. Akhirnya dibawain tuh sama istrinya. Iya deh, tanyain kaca doang lama banget. Iya nih belum ketemu niatnya. Kalau sisirannya tadi tuh udah ketemu saya niatnya. Nabi Muhammad kabarnya bersisiran, saya sisiran. Waktu kamu tanya pakai kaca apa enggak, saya jadi mikir Nabi Muhammad pakai kaca apa enggak ya? Niatnya biarin sama meniatnya Nabi. Subhanallah. Kamu pakai baju, niat nutup aurat. Kamu makan, niat tagawi li ibadatillah, biar kuat menjalanin ibadah kepada Allah. Niatnya benerin. Kamu tidur, niat. Tidur tuh fungsinya apa? Fungsinya apa tidur? Ngilangin ngantuk. Kan begitu? Cara paling bener ngilangin ngantuk adalah dengan tidur. Jadi siapapun di sini yang ngantuk silahkan tidur. Jadi teman-teman, ketika kamu tidur, niatin tidurmu untuk kesehatan biar kuat menjalankan ibadah. Tidurmu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidur juga tidur dah.
Begitu. Apapun aja yang kita kerjakan, bahkan sekedar senyum yang kamu senyumkan di bibirmu, niat ittiba. Karena katanya Nabi Muhammad, ibtisamak ala wajhi akhikal muslim sadaqah. Senyummu di wajah sesama umat Islam bernilai sedekah. Asalkan jangan yang cewek nih, adik-adik apalagi nih, senyumnya lebar banget pas ketemu sama Gus. Jangan ya dek ya. Sesama perempuan, bahkan keluargamu, senyum, senyum, senyum. Ketemu sama suami senyum, ketemu sama saudara senyum. Niatin sedekah. Kita kan disuruh setiap kali ketemu orang suruh sedekah, berat, betul kan? Apalagi yang kalau mau sedekah pakai perhitungannya panjang banget nih, kalkulator. Nanti kalau saya keluarin duitnya ntar buat beli tambahan kerudung nggak ada nih, duitnya kurang buat bikin opor lebaran. Oh, kadang-kadang kita kalau mau sedekah tuh panjang perhitungannya. Berat buat sedekah, tapi jangan sampai berat buat senyum, insya. Tapi jangan sampai juga pas lagi ada kotak sedekah kita senyumin aja. Tetangganya nanyain, kok bukan masukin duit kamu senyum? Kata Nabi kan senyum sedekah. Ya nggak ke kotak amal juga kali ya Bu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, niat, benerin niat, benerin niat. Dan saya diajarin sama guru-guru saya, amal ibadah di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan sampai dengan 1000 kali lipat. Amal ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan hingga 1000 kali lipat, termasuk niat, termasuk niat. Jadi pesen Sayyidil Habib Umar bin Hafid di salah satu Ramadan kami di hari terakhirnya, kata Habib Umar bilang begini nih kita nih sekarang berada di hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kata beliau, beberapa jam lagi pahala yang asalnya berlipat 1000 kali lipat turun kembali kepada standar perhitungan awal. Hujan rahmat yang terguyur dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, begitu malam lebaran terhenti. Meskipun memang di malam lebaran itu juga merupakan salah satu dari malam-malam di mana doa mustajab. Kesunahan taraweh yang semula ada di selama bulan suci Ramadan menjadi enggak lagi sunnah di malam lebaran. Kata Habib Umar, karenanya di sisa waktu kalian buruan kerjain amal-amal. Ini kita nih sekarang berada di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Salah satu yang mesti kita perbanyak, mesti kita lakukan dengan seoptimal mungkin di sisa Ramadan kita adalah perbanyak niat soleh, perbanyak niat-niat yang bagus-bagus. Sepanjang tahun ini sholatnya mau lebih awal. Sepanjang tahun ini sholatnya mau berjamaah. Sepanjang tahun ini lebih mengutamakan sholat, lebih memperhatikan, memprioritaskan sholat. Terutama yang biasanya saat belanja sholatnya jadi berantakan, ya, belanja sholatnya berantakan padahal belanjanya di Shopee. Habis waktu cari kerudungan satu, scroll 3 jam belum ketemu. Dek, ayolah bismillah, jangan sampai ntar di hari akhirat pas dibuka layarmu kelihatan scroll Shopee mulu. Niatin sepanjang Ramadan kali ini, nih sisa Ramadan yang kita punya, niatin dengan niat-niatan baik yang akan kita lakukan di sisa kehidupan kita. Mau lebih rapi hadir majelis ilmu, mau lebih sering mendengarkan kajian-kajian, mau lebih banyak sholawatan, mau lebih
banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai nih ya Ramadan aja deh nih, urusan Quran nih biar cepet selesai. Habis begitu selesai Ramadan, Qurannya ditaruh di laci, Qurannya ditaruh di lemari dan nggak dibuka sampai Ramadan berikutnya. Kerjaan siapa tuh kayak begitu? Ayo bismillah, kita niatin hubungan kita dengan Al-Quran juga akan kita perbaiki di sisa kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, baik banyak-banyakin niat biar sepanjang tahun lebih banyak sedekahnya, niat biar sepanjang tahun lebih baik hubungannya dengan keluarganya, niat untuk memperbaiki akhlak kita di sisa kehidupan kita. Niat aja yang banyak-banyak nih sepanjang hari-hari ini, kita benerin niat kita, mudah-mudahan dapat dilaksanakan insya Allah. Niat mau jadi hamba Allah yang salehah, niat mau ninggalin dosa-dosa, niat mau melakukan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah ijabah semuanya insyaallah. Man fatah ala nafsihi baban niyah salihah fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufik. Seorang ulama mengatakan siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu niat berbuat baik, Allah akan bukakan untuknya 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat kebaikan. Begitu. Jadi nomor satu dari pesan saya nih di sisa Ramadan kita, yuk benerin niat, bagusin niat, banyakin niat-niat solehah insya Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian, ninggalin dosa. Ini bulan Ramadan nih, Ustazah bulan Ramadan nggak boleh pacarannya. Tapi habis Ramadan juga nggak boleh. Kayak dikirain Ramadanan doang gitu yang nggak boleh pacaran. Ustazah katanya kalau kita ngomongin orang pas puasa kita batal ya pahalanya. Tapi emang yang namanya ngomongin orang biar kata habis lebaran juga tetap haram. Ninggalin dosa itu bukan terima selama bulan suci Ramadan. Betul bos, selama bulan suci Ramadan para ulama mengatakan bahwa nilainya dosa berkali-kali lipat selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena waktunya mulia, jadi kualatnya lebih banyak. Sama halnya dengan kalau kita ngerjain dosa di Mekah, ngerjain dosa di Madinah, lipat-lipat bahayanya. Teman-teman saudaraku sekalian, demikian pula dengan kita mengerjakan dosa nih di bulan suci Ramadan semacam ini, laknatnya Allah jadi tambah semakin besar. Makanya kita belajar di bulan suci Ramadan untuk ninggalin dosa di sisa kehidupan kita. Diharapkan selama bulan suci Ramadan kita mulai terbiasa ninggal dosa. Abisnya Ramadan terusin ninggal dosanya, lanjutin ninggal dosanya, lanjutin. Yang asalnya gampang bohong selama bulan Ramadan nggak mau bohong, takut batal pahala puasa. Begitu datang lebaran terusin ninggal bohongnya. Jangan mau bohong, jangan mau bohong, jujur aja, nggak apa-apa, jujur aja. Habisnya berat Ustazah, nanti kalau saya jujur tuh Ustazah dimarahin, nanti kalau saya jujur tuh Ustazah ada aja gitu masalahnya Ustazah. Belum tentu, belum tentu. Kadang-kadang kamu bohong juga tetap kena marah, sama-sama kena marahnya. Tapi kan mendingan kalau kena marahnya sama orang aja daripada kena marahnya Allah. Yuk belajar ninggal dosa, insya. Tinggalin dosa, tinggalin dosa. Kita nggak pernah tahu kapan hari kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah paling besar, katanya bagindamu Nabi besar Muhammad. Dek, katanya bagindamu Nabi besar Muhammad, orang yang paling sayang sama kamu, orang yang paling faham jalanmu menuju surga,
orang yang paling faham caranya menghindarkanmu dari siksa api neraka. Katanya Nabi Muhammad, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalin dosa, kamu bakalan jadi ahli ibadah paling nomor 1. Tinggalin dosa, kamu jadi ahli ibadah. Kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. A'badan nas. Orang paling ahli ibadah bukan yang tahajudnya paling banyak, bukan yang puasanya paling banyak, bukan yang baca Qur'annya paling banyak. Kata Nabi Muhammad, yang paling ahli ibadah adalah yang paling ninggal dosa. Saat bersama, saat sendiri, saat tak ada mata yang menatapmu selain pandangan mata Allah, pandangan mata para malaikat yang menyaksikan perbuatanmu. Buatlah agar apa yang tampak pada zahir menjadi juga sesuatu yang ada dalam batinmu. Kasih. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu doanya yang begitu indah, teman-teman. Sering saya dengerin guru-guru saya berdoa dengan doa tersebut. Apa doanya? Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati salihah. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah itu hadis Bu De, al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati hasanah. Ya Allah, jadikanlah sarirati yang tersembunyi dari diri saya. Keadaan kita saat sendiri, nah itu kan tersembunyi tuh, nggak kelihatan orang. Keadaan hati kita kan tersembunyi tuh, orang nggak bisa lihat. Katanya kan gitu, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Yang nggak pernah tahu hatinya orang. Teman-teman sekalian, hati kita juga orang nggak ada yang tahu. Hati kamu nggak ada yang tahu. Nabi ngajarin kita doa, ya Allah, kata Nabi Muhammad, jadiin yang tersembunyi dari diri saya, yang gak kelihatan dari diri saya, yang tersimpan di dalam diri saya. Jadikan hati saya, ya Allah, khairan min alaniyati, lebih baik daripada keadaan fisik saya, dari keadaan zahir saya. Jadikan yang tersembunyi dari diri saya, hati saya, ya Allah. Keadaan batin saya lebih indah daripada tampilan zahir saya, ya Allah. Jangan sampai kelihatannya seger, dalamnya busuk. Jangan sampai kelihatan luarnya indah, dalamnya